Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bicara mengenai Timur Tengah termasuk salah satu wilayah yang sangat strategis karena merupakan pertemuan tiga benua, Afrika, Asia, dan juga Eropa. Selain itu, Timur Tengah termasuk kawasan yang kaya dengan sumber daya alam. Beberapa negara kaya dengan minyak, seperti Arab Saudi, Libya, Irak, Iran, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, Timur Tengah adalah kawasan di mana pusat peradaban Islam pernah berjaya di sana. Ya, Abbasiyah pernah punya kejayaan dan berpusat di Baghdad. Kemudian Umayyah di Suriah, dan juga Ottoman di Istanbul. Ini menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah adalah merupakan kawasan yang memiliki segalanya, dalam artian secara strategis dia sangat strategis, kemudian kaya dengan sumber daya alam dan punya sejarah peradaban Islam di sana. Tetapi pada sisi yang lain, dengan segala yang dimilikinya itu, kawasan ini tidak pernah terlepas dari konflik-konflik yang berkelanjutan. Ada tiga konflik yang saya beri istilah dengan permanen konflik. Konflik yang terus-menerus berlangsung sudah sejak lama dan kita tidak tahu sampai kapan konflik itu akan berakhir. Yang pertama adalah konflik Arab-Israel, konflik yang sebenarnya dimulai ketika salah seorang teolog bernama Theodor Herzl mencetuskan bagaimana mendirikan negara Yahudi, dan itu ada di Israel, di tanah Palestina sejak 1895 dan sampai kemudian berdiri 1948. Nah, sejak saat itulah konflik antara Israel dengan negara-negara Arab, terutama Palestina, terus berkelanjutan. Ledakannya terjadi setiap waktu, setiap ada momen, dan setiap ada isu-isu yang hangat sampai saat ini, dan kita belum tahu sampai kapan konflik ini akan berakhir. Konflik yang kedua yang saya sebut dengan permanen konflik adalah konflik Syiah Sunni. Kita tahu bahwa Syiah Sunni adalah sejarahnya, benih-benihnya dimulai ketika Nabi besar Muhammad SAW wafat, dan kemudian yang muncul pertanyaan adalah siapa yang akan menggantikan Muhammad sebagai Khalifatullah fil ard. Nah, disinilah kemudian benih-benih konflik Syiah Sunni mulai tumbuh, berkembang, dan sampai saat ini kalau kita baca peta politik Timur Tengah, kontestasi antara negara-negara yang mayoritas Syiah dengan Sunni itu masih terus berlangsung, dan itu menjadi bagian dari konflik yang sampai saat ini kita bisa saksikan. Salah satunya misalnya di Suriah sampai saat ini sejak di Arab Spring. Konflik yang ketiga yang saya sebut dengan permanen konflik, istilah saya adalah konflik mengenai suku Kurdi. Ini juga konflik yang menyejarah, dan ini yang terus mewarnai dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Kita tahu bahwa beberapa suku Kurdi ada di kawasan, masuk secara administratif masuk di wilayah Irak, ada masuk wilayah Turki, dan ada masuk wilayah Iran. Sebagian kecil masuk wilayah Suriah. Inilah yang menjadi persoalannya, karena satu bangsa yang terbagi ke banyak negara dan mereka selalu diperlakukan diskriminatif, sehingga ini terus mewarnai dinamika dan konflik-konflik yang ada di kawasan Timur Tengah.
Tiga inilah saya kira yang isu yang terus menerus akan kita saksikan kalau kita menjadi pemerhati Timur Tengah. Saya kira itu. eh, Terkait dengan tema skripsi untuk mahasiswa HI, dengan isu-isu Timur Tengah, menurut saya banyak sekali isu atau tema yang bisa ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir dalam studinya atau kemudian menulis skripsi. Menurut saya yang penting untuk dikaji dan itu bisa memberikan satu novelty yang kuat kalau kita bicara Timur Tengah adalah sikap politik suku Kurdi dalam gejolak politik di Timur Tengah pasca di Arab Spring, terutama misalnya dalam merespons uh, kebangkitan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Ini menjadi penting bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana sih posisi suku Kurdi, dia berada di pihak mana gitu. Jadi saya sangat senang kalau ada mahasiswa yang tertarik untuk meneliti ini gitu. Juga bisa meneliti atau menulis terkait dengan kontestasi antara Amerika Serikat dengan Rusia di kancah politik Timur Tengah, karena dua negara ini dua negara superpower yang kalau kita mengikuti perkembangan di Timur Tengah, dua negara ini hadir untuk selalu menancapkan pengaruhnya demi kepentingan politik atau national interest negara itu masing-masing. Yang menarik juga untuk dikaji kalau kita membaca Timur Tengah adalah sikap politik Erdogan itu dalam memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Kita tahu bahwa Iran dengan Arab Saudi adalah dua negara yang punya pengaruh besar dan mereka ada kontestasi dalam mempengaruhi satu sama lain, terutama misalnya kalau kita baca Syiah Sunni di Timur Tengah, karena Iran adalah negara yang mayoritas Syiah dan Arab Saudi adalah negara yang mayoritas Sunni. Mereka hadir di dalam konflik Suriah untuk Iran misalnya membackup oposisi dan Arab Saudi membackup rezim gitu. Nah, sikap politik Turki ini menarik untuk dipetakan di mana dia, ataukah kemudian dia melakukan politik standar ganda atau seperti apa gitu. Ini yang menurut saya bisa menjadi modal bagi mahasiswa, bisa menjadi bahan bagi mahasiswa untuk dikaji, diteliti sebagai bahan skripsi. Dan saya kira akan banyak isu-isu lain juga kalau ada yang akan meneliti terkait dengan demokrasi Iran gitu. Karena kita tahu Iran negara dikenal dengan negara mula, pengaruh Syiahnya sangat kuat sekali, dan tentu kalau Syiah adalah dia mengedepankan imamah, tetapi Iran juga mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, meskipun itu tidak diakui oleh Barat, terutama Amerika Serikat. Nah, mari kita kaji apakah kemudian pengakuan Iran itu sebagai negara yang demokratis benar-benar demokratis, ataukah memang dia tidak demokratis. Nah, ini kan perlu menjadi kajian yang ilmiah untuk melihat itu. Mungkin kita bisa mengkajinya, menelitinya atau menulisnya dengan menggunakan teori demokrasi menurut Robert Dahl itu. 8 unsur negara yang demokratis menurut Robert Dahl. Kalau kita gunakan untuk membaca apakah Iran memiliki ini, saya kira. Jadi itu
isu-isu atau tema-tema yang bisa ditulis oleh mahasiswa HI, terutama kalau ingin menulis atau meneliti terkait dengan Timur Tengah. Saya kira itu. Terima kasih.